channel saya Agus aja. Jadi hari ini saya berada di rumahnya Abah Amir yang pemilik Lobet Sila. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit informasi atau barangkali ada buat masukan buat rekan-rekan bahwa bermain Lobet itu menurut versi saya, menurut versi saya bermain Lobet itu tidak harus atau tidak wajib. Jadi intinya tidak harus atau tidak wajib itu kadang-kadang banyak sekali rekan-rekan yang mungkin banyak mendengar ketika dijejer harus sama jenis, ketika dijejer harus single sama single, terus untuk mandi pagi atau mandi malam itu wajib atau tidak. Itu sebenarnya semua dari faktor kebiasaan. Jadi faktor kebiasaan kita masing-masing. Jadi di mana Lobet itu kita membiasakan sama dia, berarti ya seperti itu kebiasaan mereka. Jadi di sini maaf kalau ini suara saya agak terganggu karena saya memakai masker. Jadi kalau saya sendiri dalam proses Lobet betina di jejer-jejer itu lawan jenis, kadang ada yang disingle, ada yang dijodohkan. Dengan proses seperti itu pagi, siang, malam selalu bareng-bareng. Ketika sudah kira-kira 3 minggu baru nanti proses tes vokal atau cek sound, akhirnya disendirikan si player. Jadi di sini gini teman-teman, maksud saya ketika kita sudah menemukan player yang harapan kita untuk diolah, itu usahakan salah satu dulu. Jadi jangan semuanya, ibaratnya salah satu difokusin, yang lainnya itu yang rendengannya itu untuk sebagai teman aja atau kelompok itu. Jadi di sini saya mengulang kembali karena kebanyakan dari rekan-rekan yang menanyakan lewat WA. Jadi di sini agar bisa semoga bisa dimengerti lagi dengan maksud ini semua, karena banyak menanyakan apakah harus satu jenis atau harus single itu bebas menurut saya. Untuk pakan sama vitamin itu menurut rekan-rekan yakin atau dari si penjual itu memberi tanggung jawab, ibaratnya bisa mandu untuk jadi, ya tidak masalah, monggo. Yang penting kalau Lobet itu intinya tidak bisa terlalu dipaksakan Om. Memang yang paling berat bagi kita itu memang kesabaran. Bahkan kita gini Om, bahkan kita sendiri kalau melihat Lobet itu sendiri misalkan di bengkel atau di toko-toko pertokoan itu, bahkan yang disendirikan itu kadang-kadang ada yang gacor sendiri. Jadi di sini saya menemuin Lobet Sila. Lobet Sila ini juga sama aja dari Abah Amir. Jadi Abah Amir ini juga tidak pernah menerapkan macam-macam, dia hanya memiliki Lobet sepasang, terus dijemur, dimandikan juga mandi sendiri. Tapi begitu setelah dijemur lama, tahu-tahu jadi tidak ada yang tahu. Nanti di sini saya ingin mencari informasi lagi yang lebih dalam sama Abah Amir, juga Mas Gondrong yang selalu ikut menjalankan Lobet Sila. Untuk kelanjutannya kita langsung ke Abah Amir atau Mas Gondrong dan Mas Adun. Baik, hari ini saya sudah bersama dengan Abah Amir, terus sama Bos Sadun. Bos Sadun ini pemilik siapa Bos? Ini apa? Dapur Butini niku nggih. Sama Om sinten jenengan Om? Om yang belakang. Oh, Pak Rodot. Pak Rodot nggih. Ngeten, Bah. Yang pernah kita bahas kemarin kan masalah dari pengolahan, penggacoran dan segala macam ini toh, Bah. Saya gini, Bah, pengen itu, Bah, apa kira-kira ada informasi yang sekiranya buat masukan termasuk buat saya sendiri, Bah, dalam mengolah Lobet itu kira-kira sepengalaman yang jenengan itu pripun, Bah. Karena gini, Bah, banyak sekali rekan-rekan yang terutama dalam penggacoran atau bermain Lobet itu mengikuti dengan cara-cara yang di-share, yang seperti apakah harus mandi malam, apakah harus mandi pagi, atau harus dengan pakan racik, atau harus dengan vitamin. Itu menurut jenengan pripun, Bah? Soalnya Sila ini kan termasuk juga dengan pakan polos tanpa diapa-apain, itu pun jalan nih, Bah. Pripun, Bah?
Ya begini, memang cara untuk memahami yang paling mudah itu kita harus satu peduli sama burung kita untuk mengetahui karakter. Nah, kita sedikit apabila kita sudah mengetahui karakter, kita harus berani mencoba kita mandi malam gimana, kalau ada perubahan apa enggak, itu 1 minggu dicoba. Kalau tidak ya nanti diganti, kita harus berani mencoba, diganti pagi dipanasin, walaupun nanti dipanasi kita dari awal sebentar dulu, setengah jam dulu, itu bagaimana perubahannya, sampai 1 jam bagaimana. Kalau ada suatu perubahan yang memang sudah menjadi apa ya, kematangan atau kemapanan dari si burung sendiri, ya kita lanjutkan aja, kita lanjutkan untuk menjadikan kita gacor. Karena tidak mesti setiap burung harus sama dengan yang lainnya, kita samakan pun tidak bisa. Kita punya burung ya juga ada 5 pasang atau 7 pasang ini yang saya kan, itu pun juga tidak sama semua. Ada yang mau panas kenceng, ada yang kedengan, ada malah justru tidak dimandikan belas sama sekali, tidak dimandikan. Itu ada ya, kita harus tahu. Terus kita coba kalau mau pakai makanan ya kita harus tahu karakter burung ini. Kalau saya kasih komposisi makanan yang bagaimana, ada perubahan bagaimana, itu harus kita jeli. Terus kita coba untuk kenal kita bagaimana mau gimana kondisi itu. Kalau hanya sebatas bunyi saja mungkin itu baru dasar. Harusnya kalau sudah setengah mau ke setengah jadi ya kita ada kondisi-kondisi tertentu, tanda-tanda dia mau bunyi. Kalau bunyi berhenti itu tanda mau bunyi, itu lebih rapat, lebih bagus. Berarti di sini saya ambil intinya, berarti kalau untuk proses pemberian pakan itu tetap kita yang meraba-raba gitu Pak. Iya. Enaknya pakai kenceng atau pakan rendah, atau mandinya mandi malam atau mandi pagi itu tetap dari sang perawat juga gitu. Kita harus tahu kondisi burung itu mau bagaimana. Kita tidak bisa memaksakan mandi malam, harus diembun atau harus dijemur. Kita harus tahu ya, dilihat dari burungnya itu mau bagaimana. Kita hanya mengarahkan aja. Oh itu maunya begini. Tapi kalau saya ngelihat dari lobet sila ini gitu, lobet sila ini kan jenengan tanpa diapa-apain, taruh di luar, pakai jemurnya jenengan berapa jam Mbak ini Pak? Setengah jam, saya malah dulu setengah jam. Setengah jam ya? Itu dari awal jenengan setengah jam itu Pak? Ya dari awal dulu pernah mencoba untuk sampai jam 10, awal-awal banget itu, tapi kan setelah sedikit ada perubahan, malah kita lorong. Oh ketika sudah bunyi baru jenengan ya, kurangi. Karena kan setelah bunyi kenceng tapi ada pola kan gitu kan. Ada perubahan yang bunyi terus tapi kan kondisinya tidak anteng, tidak. Nah itu kita harus mengetahui persis. Harus bisa memahami di situ ya Pak. Baik Pak. Kalau untuk pakan jenengan kan eksperimen itu apa, kalau untuk sekarang kan banyak sekali pakan-pakan racik, vitamin itu jenengan pernah cobain itu Pak? Saya memang kalau sila ini memang saya dari awal memang putih polos nih ya. Itu pernah saya sebentar aja saya coba karena saya ingin cepat gitu ya, tak kasih ini malah nggak jalan. Jadi ya kita tarik lagi ke normal lagi biasaannya dia mau gitu. Berarti tetap faktor kebiasaan itu tetap berperan penting ya Bang ya. Baik, ini kan kalau untuk persiapan lomba ini kan sebenarnya dari siapa, Mas Adun atau Mas Gondrong ya yang biasa di lapangan ya. Jadi Pak Adun juga memberi masukan lah, dalam arti ini kondisinya seperti ini, nanti lapangannya seperti ini lah, kita kondisikan. Kita mau dikasih kenceng, kalau biasanya kalau kondisinya agar daerah-daerah ini biasa kasih jagung banyak, kalau memang daerah panas kayak jagung sedikit. Dan karena kita jarang sekali ke lapangan, tapi yang bawa kan kartun, Gondrong itu yang sering bawa sama teman-teman. Jadi saya minta kondisi alam sana bagaimana, kita harus tahu karena kemauan burung ini itu seperti ini. Nah itu jadi saya kondisikan. Kalau kondisinya panas, jagung sedikit, malah justru kasih minum, kasih mau naik dikasih minum, harus bagaimana kan karena kondisi panas. Gitu. Ya. Bentar Bah, ini kalau kita terusin ini kalah suaranya Mas Sila ini.
Ini show-nya bagus ya Pak ya. Show dari Sila ini bagus ya. Jenengan kalau untuk show lobet ini, lobet Sila ini jenengan eksperimen atau setelah gacor keluar sendiri ini Pak? Ini alami. Dia Alami, ya? awalnya tidak punya gaya sama sekali. Dia biasa seperti burung biasa. Burung vektor itu biasa ya. Setelah tercemar berubah sendiri. Oh berarti setelah jenengan ajak gantang itu lama-lama berubah sendiri ya? Oke Pak. Jenengan kalau untuk pemberian jagung atau EF itu tiap hari nopo pripun Pak? Enggak setiap hari. Jadi kita mau berangkat atau 2 hari sebelum berangkat itu. Persiapannya saya tanya dulu kondisi yang mau di lapangan mana. Gitu. Kalau memang lapangannya kondisi seperti kemarin dulu pernah di Umbul Mukti itu yang dingin itu ya Pak? 2 hari sebelum sudah kasih jagung. Berarti tiap hari tidak dikasih jagung ya Pak? Kita kondisikan aja. Gitu ya. Ini sama Mas Adun untuk pengondisian lapangan jenengan pripun Om? Apa seperti biasa aja tinggal lepas itu apa maksudnya tinggal diambil? Seperti biasa aja, kita tinggal ambil aja. Untuk penyampingan yang Abah sendiri. Abah nggih. Berarti kalau udah jadi itu memang enak ya Om ya. Alhamdulillah. Tapi gini Om Sadun sama Abah Amir, memang untuk saya pribadi beserta mungkin rekan-rekan semua ini kendalanya itu adalah di ini Pak, di kesabaran. Kadang-kadang di kesabaran kita itu yang pengen cepet-cepet jadi, makanya kita ngaten nggih. Berarti memang lobet itu dibikin segimana baiknya agar dia nyaman, terus dengan pasangannya juga nyaman, ngoten nggih Pak. Ya. Tapi kuncinya jenengan ini kan lobet Sila ini nggak pernah ditetasin itu ya Pak ya? Ya karena mau main. Kalau ditasi nanti lolo ya. Dia sebenarnya tidak ya memang ini baru belum untuk ke arah situ. Jadi walaupun ngerampung dia juga mau kerja, tapi saya masih mau mencoba seperti ini dulu. Nanti kalau suatu saat nanti kita akan tetap kita mainkan juga bagaimana. Jadi kita juga mau ada perubahan, bisa untuk cerita aja sama teman-teman bahwa ngelolok pun bisa untuk main gitu aja. Jadi ini baru mencoba ini. Jadi besok ada kesempatan lagi. Kalau nanti telur kita jadikan dari bertelur, angkrem dan lolok itu semoga bisa jalan. Itu nanti amin. Itu. Nanti ini Mbah, saya nunggu anaknya Mbah. Baik Abah Amir, Mas Adun sama Pak Sinten jenengan? Pak Rodot sama Mas Gondrong di belakang saya ini. Jadi gini, buat rekan-rekan semua, ini semua kita hanya sekedar silaturahmi, memberi informasi yang sekiranya tidak harus mengikuti atau nanti mungkin jenengan semuanya ada yang mau ditanyakan bisa saya bantu, dan dari sini jenengan pertanyaan di komentar nanti saya akan konfirmasi ke Abah Amir atau Mas Gondrong atau Bos Adun ini yang sekiranya bisa membantu dalam proses lobet jantan ini agar bisa enak dibuat jalan-jalan ini. Ngoten nggih Bang nggih. Bos Adun dan Mas Gondrong yang di belakang, semoga semuanya sehat selalu, sukses. Pokoknya tetap menciptakan lobet-lobet yang berprestasi. Ngoten nggih Bang nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.